Selamat pagi, siang, sore maupun malam Bapak dan teman-teman. Saya Agnes Dian Adi Kusuma Ningtyas dengan NIM 19 akan mempresentasikan mengenai tugas pengganti ujian tengah semester berkaitan dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama, mengenai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilitas ekonomi. Yang ketiga, ketenaga kerjaan. Yang keempat, neraca pembayaran. Pembahasan yang pertama mengenai pertumbuhan ekonomi. Definisi dari pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan di mana adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki 5 indikator. Yang pertama, persentase pertumbuhan PDB atau GDP. Yang kedua, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP dari sisi produksi atau lapangan usaha. Yang ketiga, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP dari sisi pengeluaran. Yang keempat, sisi nilai pendapatan per kapita. Yang kelima, proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi. Lalu, ini ada data mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan keempat pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga mencapai 15.833,9 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta atau setara dengan 4.174,9 US dollar. Lalu ekonomi Indonesia sendiri pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02%, di mana pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan capaian pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%, dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Lalu ekonomi Indonesia pada triwulan keempat 2019 dibandingkan triwulan keempat 2018 tumbuh sebesar 4,97%. Di mana dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%, dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,97%. Lalu, ekonomi Indonesia triwulan keempat 2019 dibandingkan triwulan ketiga 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74%, di mana dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan sebesar 20,52%, dan dari sisi pengeluaran disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55%. Dan berdasarkan struktur perekonomian Indonesia secara parsial tahun 2019 yang masih mendominasi oleh provinsi di Pulau Jawa, di mana provinsi di Pulau Jawa memberikan PDB sebesar 59,00%, lalu selanjutnya oleh Provinsi Pulau Sumatera sebesar 21,32%, lalu Kalimantan 8,05%, lalu Sulawesi 6,33%, dan sisanya 5,30% di pulau-pulau lainnya seperti Bali dan Nusa Tenggara dan Maluku Papua. Lalu berikut pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2020. Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan PDB atas dasar mencapai
Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai 56,9 juta atau 3.911,7 US dollar. Ekonomi Indonesia sendiri pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07%, di mana dari sisi produksi kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Lalu dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen terkontraksi, seperti komponen ekspor barang dan jasa yang menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%, dan komponen impor barang dan jasa ini merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Lalu ekonomi Indonesia pada triwulan keempat 2020 turun sebesar 2,19% dibandingkan pada triwulan keempat tahun 2019, di mana dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 13,42%, lalu dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%. Lalu, ekonomi Indonesia triwulan keempat tahun 2020 turun sebesar 0,42%, di mana dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Dan berdasarkan struktur ekonomi Indonesia secara spasial, pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Lalu selanjutnya diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36%, lalu Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, dan Maluku dan Papua 2,35%. Selanjutnya mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang telah terjadi selama 2 triwulan. Pada triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan atau penurunan sebesar 0,74%, di mana perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku pada triwulan pertama 2021 mencapai 3.969,1 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.683,1 triliun. Ekonomi Indonesia pada triwulan pertama sendiri terhadap triwulan pertama 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% dari sisi produksi. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 13,12% dan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%. Lalu ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan atau penurunan sebesar 0,96%. Di mana dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi dari lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 13,04%, dan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%. Lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2021 mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 3,31%, di mana dari sisi produksi, lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93%,
Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 29,07%. Lalu perekonomian Indonesia berdasarkan PDB atas dasar berlaku triwulan 2 2001 mencapai 4.175,8 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2.772,8 triliun rupiah. Lalu, ekonomi Indonesia triwulan kedua ini 2021 terhadap triwulan kedua 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07%, di mana sisi produksi lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10%. Lalu dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78%. Lalu ekonomi Indonesia semester 1 2021 terhadap semester 1 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,78%, dan dari sisi pengeluaran, semua komponen tumbuh. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 18,51%. Lalu pembahasan yang kedua mengenai stabilitas ekonomi. Definisi dari stabilitas ekonomi adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas ekonomi sendiri akan dicapai ketika terdapat kesinambungan atau keseimbangan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Indikator dari stabilitas makroekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Inflasi sendiri merupakan fenomena moneter dalam suatu negara termasuk Indonesia. Dengan naik turunnya inflasi akan menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan harga. Oleh karena itu, inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah. Inflasi sendiri juga terjadi di negara-negara berkembang yang dikarenakan banyaknya jumlah uang yang beredar, kenaikan upah, krisis energi, defisit anggaran, dan masih banyak lainnya seperti yang terjadi di Indonesia. Berikut adalah data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi pada Desember tahun 2019. Pada Desember tahun 2019, telah terjadi inflasi sebesar 0,34% dengan indeks harga konsumen sebesar 139,07. Dari 82 kota indeks harga konsumen, terdapat 72 kota yang mengalami inflasi dan 10 kota yang mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi terjadi di Batam sebesar 1,28% dengan IHK sebesar 139,73 dan inflasi terendah terjadi di Watampu sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 135,06. Lalu kota yang mengalami deflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 188% dengan IHK 138,34 dan terendah di Bukit Tinggi dan Singkawang sebesar 0,01% dan IHK masing-masing sebesar 133,58 untuk Bukit Tinggi dan 137,78 untuk Singkawang. Inflasi ini sendiri terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,78%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,29%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,09%,
kelompok sandang sebesar 0,05%, kelompok kesehatan sebesar 0,29%, dan kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,58%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,05%. Lalu ini adalah data perkembangan indeks harga konsumen pada Desember tahun 2020. Pada Desember 2020 telah terjadi inflasi sebesar 0,45% dengan indeks harga konsumen sebesar 105,68. Dari 90 kota indeks harga konsumen, terdapat 87 kota yang mengalami inflasi dan 3 kota yang mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,87%, dengan IHK 107,85, dan inflasi terendah terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,05%, dengan IHK sebesar 102,47. Lalu, kota yang mengalami deflasi tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 0,26% dengan IHK 107,51 dan terendah di Ambon sebesar 0,07% dan IHK sebesar 105,52. Inflasi ini sendiri terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 149%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, kelompok kesehatan sebesar 0,19%, kelompok transportasi sebesar 0,46%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,27%. Kelompok pengeluaran ini yang mengalami penurunan indeks seperti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29%. Sementara kelompok yang tidak mengalami perubahan kenaikan maupun penurunan yaitu adalah kelompok pendidikan. Lalu pada tahun 2021 ini BI mengatakan atau melihat bahwa inflasi di tahun 2021 tetap bisa berada di kisaran 3% plus minus 1% yang ditopang oleh ekspektasi inflasi yang masih terjangkar dan membaiknya pasokan, seiring dengan normalisasi perdagangan dunia. Inflasi ini diharap tetap terjaga karena ini merupakan upaya koordinasi kebijakan yang kuat lewat tim pengendalian inflasi, tingkat pusat maupun daerah. Ekspektasi inflasi diperkirakan tertopang oleh nilai tukar yang menguat, seperti yang terjadi pada perkembangan indeks harga konsumen inflasi pada Agustus 2021. Pada Agustus 2021 telah terjadi inflasi sebesar 0,03% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,57. Dari 90 kota dengan indeks harga konsumen, terdapat 34 kota yang mengalami inflasi dan 56 kota yang mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi tertinggi yaitu terjadi di Kendari sebesar 0,62% dengan IHK sebesar 108,48 dan kota yang mengalami inflasi terendah terjadi di Watampu sebesar terjadi di Tanjung sebesar 0,01% dengan IHK sebesar 108,17. Lalu kota yang mengalami deflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 1,04% dengan IHK 107,20 dan terendah di Meulaboh, Sukabumi, dan Timika sebesar 0,03%
dan IHK masing-masingnya sebesar 109,93 untuk Meulabo, 106,56 untuk Sukabumi, dan 108,14 untuk Timika. Selanjutnya, yang saya akan bahas mengenai ketenagakerjaan. Definisi dari ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, di mana tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja sendiri berdasarkan kegiatannya terbagi menjadi dua golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan bukan penduduk yang menganggur. Lalu terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kondisi ketenagakerjaan, yaitu yang pertama tingkat partisipasi angkatan kerja, yang kedua tingkat pekerjaan, dan yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Dalam menganalisis ketenagakerjaan pasti terdapat masalah yang sering terjadi terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Ada 3 masalah. Yang pertama yaitu banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan pekerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan masalah yang paling utama di Indonesia. Lalu masalah yang kedua yaitu lapangan kerja yang rendah, di mana lapangan kerja yang rendah ini ditimbulkan dari akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Lalu masalah yang ketiga dan yang terakhir adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal, menyebabkan kualitas tenaga kerja menjadi rendah. Mengapa tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah? Karena kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah sehingga tidak bisa atau tidak mampu untuk meraih pendidikan yang tinggi. Berikut adalah keadaan ketenagakerjaan Indonesia di tahun 2019 pada bulan Agustus. Pada tahun 2019 bulan Agustus, tingkat pengangguran terbuka menurun sebesar 5,28% dibandingkan tahun lalu, yaitu sebesar 5,34%. Lalu tingkat partisipan angkatan kerja pada Agustus 2019 mengalami peningkatan sebesar 67,49% yang jika dihitung meningkat sebesar 0,23% dibandingkan tahun lalu. Peningkatan TPAK ini memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan atau supply tenaga kerja yang meningkat. Lalu pada Agustus 2019 terdapat 56,02 juta orang pekerja formal atau sebesar 44,28%, dan pekerja informal sebesar 70,49 juta orang atau sebesar 55,72%. Lalu pada Agustus 2019 terdapat 8,13 juta orang setengah pengangguran dan 28,41 juta orang menjadi pekerja paruh waktu. Lalu berikut adalah keadaan ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 bulan Agustus sebesar 7,07%. Berdasarkan perhitungannya,
tingkat pengangguran terbuka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2020 bulan Agustus. Lalu jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 terdapat sebanyak 138,22 juta orang dan tingkat partisipan angkatan kerja naik sebesar 0,24%. Lalu orang yang bekerja pada kegiatan informal mengalami kenaikan sebesar 4,59% dan dengan jumlah orang sebanyak 77,68 juta orang. Lalu pekerja setengah pengangguran terdapat sebanyak 3,77% dan pekerja paruh waktu sebesar 3,42%. Lalu terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, di mana ini terbagi menjadi beberapa, di mana pengangguran karena COVID sebanyak 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID sebanyak 0,76 juta orang, lalu sementara tidak bekerja karena COVID sebanyak 1,77 juta orang, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID sebanyak 24,03 juta orang. Lalu, pada tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengatakan, dalam mendukung proyek strategis nasional tahun 2021, maka Kemenaker telah merencanakan untuk melakukan kegiatan penciptaan lapangan pekerjaan di 34 provinsi dan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebanyak 95.135 orang. Tetapi pada kenyataannya, keadaan tenaga kerja Indonesia pada tahun 2021, yang pertama, tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 0,31%, di mana jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta orang naik 1,59 juta dibandingkan tahun lalu. Lalu penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum 0,34% poin. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor transportasi dan pergudangan yaitu 0,30%. Lalu sebanyak 78,14 juta orang atau 59,62% bekerja pada kegiatan informal, di mana hal ini turun sebesar 0,25% dibandingkan pada Agustus 2020. Lalu persentase setengah pengangguran turun sebesar 1,48%, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,13% dibandingkan Agustus 2020. Lalu jumlah pekerja komuter pada Februari 2021 mengalami 8,01 juta orang atau naik 1 juta orang dibanding pada Agustus 2020. Dan terdapat 19,10 juta orang yang terdampak COVID-19. Orang ini terdiri dari pengangguran karena COVID sebanyak 1,62 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID 0,65 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID 1,11 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID sebanyak 15,72 juta orang. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai neraca pembayaran. Neraca pembayaran sendiri memiliki definisi berupa statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Lalu statistik neraca pembayaran Indonesia
adalah merupakan salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia di antara sejumlah statistik ekonomi makro lainnya seperti pendapatan domestik bruto dan jumlah uang yang beredar. Transaksi neraca pembayaran Indonesia sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan sendiri terdiri dari neraca perdagangan, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Lalu yang kedua, transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal. Transaksi modal terdiri dari aset tetap dan hibah investasi. Lalu yang ketiga, yaitu adalah transaksi finansial, di mana transaksi finansial adalah transaksi yang memberitahukan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri dalam waktu 1 periode. Adapun kategori-kategori yang ada di transaksi finansial yaitu investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, dan investasi lainnya. Sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain, statistik neraca pembayaran Indonesia dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Yang keenam, sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa, serta tujuan yang terakhir adalah sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional. Lalu neraca pembayaran Indonesia di tahun 2019 mengalami surplus sebesar 4,3 miliar US dollar dan hal ini membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya mengalami defisit sebesar 46 juta US dollar. Surplus neraca pembayaran Indonesia ini sendiri ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit transaksi yang tetap terkendali. Lalu surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan keempat 2019 ini yang meningkat mencerminkan optimisme terhadap prospek perekonomian domestik. Lalu, surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan keempat tahun 2019 tercatat sebesar 12,4 miliar US dollar yang lebih tinggi dari surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 7,4 miliar US dollar. Besarnya surplus ini didorong oleh tingginya arus masuk investasi portofolio yang bersumber dari penerbitan obligasi global baik pemerintah maupun korporasi. Lalu, pada triwulan keempat 2019 tercatat defisit neraca transaksi sebesar 8,1 miliar US dollar atau 2,84% dari PDB. Hal ini ditopang oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat. Secara keseluruhan, di tahun 2019 perkembangan NPI ini menunjukkan ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat, di mana neraca pembayaran Indonesia tahun 2019 mencatat surplus 4,7 miliar US dollar, membaik dari tahun sebelumnya mengalami defisit sebesar 7,1 miliar US dollar. Perkembangan ini didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik serta surplus transaksi modal yang meningkat signifikan. Lalu, neraca pembayaran Indonesia di tahun 2020, pada tahun 2020, triwulan keempat, neraca pembayaran Indonesia defisit terendah sebesar 0,2 miliar dolar Amerika Serikat yang ditopang oleh surplus transaksi berjalan
yang berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial yang defisit rendah. Lalu, pada triwulan keempat 2020, transaksi berjalan kembali surplus sebesar 0,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,3% dari PDB. Hal ini melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,4% dari PDB. Surplus transaksi berjalan ini ditopang oleh surplus neraca barang akibat peningkatan ekspor yang didorong oleh perbaikan permintaan dunia dan harga komoditas di tengah peningkatan impor yang terbatas. Pada triwulan keempat 2020 ini, aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio makin meningkat. Seiring dengan ketidakpastiannya pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor terhadap prospek perbaikan ekonomi domestik yang tetap terjaga. Surplus investasi langsung mencapai 4,2 miliar dolar Amerika Serikat yang meningkat dari triwulan sebelumnya, terutama dalam bentuk instrumen modal ekuitas. Selain itu, investasi portofolio net inflow sebesar 2,2 miliar dolar Amerika Serikat setelah pada triwulan sebelumnya net outflow sebesar 1,9 miliar US dollar. Perkembangan positif ini didorong oleh aliran modal masuk neto pada surat utang negara berdenominasi rupiah. Sementara itu, transaksi investasi lainnya defisit cukup besar akibat peningkatan pembayaran pinjaman yang jatuh tempo serta penempatan simpanan dan aset lainnya di luar negeri. Dengan perkembangan ini, transaksi modal dan finansial pada triwulan keempat 2020 mengalami defisit sebesar 0,9 miliar US dollar atau 0,3% dari PDB. Lalu surplus NPI tahun 2020 sebesar 2,61 miliar US dollar ini melanjutkan capaian surplus pada tahun sebelumnya sebesar 4,7 miliar US dollar. Perkembangan ini terus didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta surplus transaksi modal dan investasi. Penurunan defisit tersebut sejalan dengan kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak COVID-19 di tengah impor yang juga tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Lalu, neraca pembayaran Indonesia di tahun 2021 mengalami defisit sebesar 0,4 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini ditopang oleh defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dan surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut. Transaksi berjalan pada periode laporan mencatat defisit sebesar 2,2 miliar US dollar atau sebesar 0,8% dari PDB. Hal ini meningkat dibandingkan dengan defisit sebesar 1,1 miliar US dollar atau sebesar 0,4% dari PDB pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus neraca barang didukung oleh kenaikan ekspor seiring dengan peningkatan permintaan negara mitra dagang utama dan harga komoditas dunia. Di tengah kenaikan impor sejalan dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik. Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat akibat kenaikan pembayaran imbal. Hasil investasi berupa dividen seiring perbaikan kinerja korporasi pada periode laporan. Defisit neraca jasa juga meningkat, antara lain disebabkan oleh defisit jasa transportasi yang melebar akibat peningkatan pembayaran jasa freight import barang. Lalu, pada triwulan kedua 2021, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 1,9 miliar US dollar atau 0,7% dari PDB. Melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya sebesar 5,5 miliar US dollar atau 2,0% dari PDB. Surplus ini ditopang oleh aliran masuk neto net inflow investasi langsung yang meningkat menjadi sebesar 5,3 miliar US dollar terutama dalam bentuk modal ekuitas sejalan dengan prospek perekonomian domestik yang membaik. Net inflow
investasi portofolio tetap terjaga sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat, meski sedikit turun dari 4,9 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan sebelumnya. Sejalan dengan ketidakpastiannya pasar keuangan global yang masih berlangsung. Sementara itu, transaksi investasi lainnya mengalami peningkatan defisit antara lain disebabkan oleh kenaikan pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo. Sekian presentasi mengenai perkembangan perekonomian Indonesia. Terima kasih.